Film ini diawali dengan sekelompok tentara yang bersiap menyergap pesawat transatlantik 473 yang akan melakukan pendaratan darurat di RAF Los Simon, landasan khusus pesawat militer tepatnya di Skotlandia. Sebelum itu ada seorang pria yang melaporkan bahwa pesawat transatlantik dibajak oleh sekelompok teroris. Setelah pesawat mendarat, Kolonel Alan Drummond mencoba berkomunikasi dengan seorang pria yang berada di kursi pilot. Terlihat pria tersebut mengalami luka di bagian tangannya. Alan kemudian menyuruh si pria untuk tetap berada di tempat karena bisa saja pria tersebut termasuk salah satu teroris. Gak lama kemudian seorang bocil bernama Elias turun dari kargo pesawat. Para tentara pun bergegas menghampiri Elias lalu membawanya ke ruangan medis. Mereka pun menginterogasi Elias tentang apa yang terjadi sesungguhnya di dalam pesawat. Dan kita diperlihatkan scene sebelum pesawat transatlantik 473 diterbangkan. Tepatnya saat Elias dan ibunya yang bernama Nadia akan melakukan perjalanan ke New York untuk menjalani terapi penyakit yang diderita Nadia. Nadia ini menderita penyakit leukemia dan ia harus menemui Dr. Brown yang dijanjikan akan menyembuhkan penyakitnya. Saat ini juga Nadia mulai merasakan geragas. Ia pun meminta Elias untuk menunggu di ruang tunggu, sedangkan dirinya akan pergi ke kamar mandi untuk meminum obat-obatnya. Setelah minum obat tersebut, Nadia terlihat kesakitan dan sedikit kejang-kejang, namun itu hanya sementara. Elias yang sedang menunggu ibunya tak sengaja bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Farid, yang kebetulan sekali ia akan pergi ke New York untuk mengunjungi peresmian cabang warung Pak Bagong yang kelima. Tidak singkat cerita, pesawat transatlantik tujuan New York pun lepas landas. Terlihat suasana di dalam pesawat sangat tenang dan penuh kasih sayang. Akan tetapi suasana tersebut berubah menjadi tegang saat salah satu penumpang ribut dengan salah satu pramugara. Dua anggota polisi yang kebetulan sekali menjadi penumpang langsung membawa keduanya ke dalam ruang tengah. Namun kedua anggota polisi tersebut malah dibunuh oleh dua orang yang ribut dan ternyata mereka adalah teroris. Teroris yang lain langsung membunuh kapten pilot serta menyabotase kotak hitam agar pesawat tidak bisa dilacak. Mereka kemudian membajak pesawat dan menyuruh semua penumpang untuk berpindah ke ruangan belakang. Para penumpang pun mulai panik bahagia dan terpaksa nurut perintah mereka. Beck yang merupakan pemimpin kelompokan mengumumkan kalau sekarang merekalah yang mengendalikan pesawat dan menyuruh semua penumpang tetap diam sampai uang tebusan dibayarkan. Elias kemudian menemukan peta bagian pesawat, lalu ia mencari tempat yang sekiranya bisa untuk bersembunyi. Setelah menemukannya, Elias pun langsung pergi ke tempat tersebut. Melihat anaknya nguyur, Nadia pun mengikuti Elias. Akan tetapi, Iqbal melihat Nadia yang pada akhirnya, Nadia pun ditembak oleh Iqbal. Melihat ibunya tergeletak, Elias pun tak jadi pergi dan akhirnya Elias pun diseret kembali ke tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, Beck membawa 3 penumpang muslim termasuk Farid ke ruangan depan. Di mana Beck ini menyuruh ketiganya untuk membaca surat yang isinya seolah-olah teroris muslimlah yang membajak pesawat ini dan akan melakukan bunuh diri. Tak hanya itu, Beck juga merekam ucapan Farid yang membaca suratnya, yang nantinya rekaman tersebut akan dijadikan sebuah bukti. Scene berubah menjadi ingatan masa lalu Nadia, di mana ingatan tersebut memperlihatkan Nadia sedang piknik bersama Elias serta suaminya yang bernama Nikolai. Dan saat ini juga, Elias masih bayi dan belum bisa mengucapkan kata killing spree. Di saat ketiganya pulang dari pikniknya, tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan. Karena di jalan tersebut sangat sepi dan jauh dari perkampungan, Nikolai pun terpaksa harus meninggalkan Nadia untuk pergi mencari bantuan. Beberapa jam telah menunggu, Nadia pun mulai khawatir dengan Nikolai karena ia tak kunjung kembali. Nadia memutuskan untuk mencari Nikolai sambil menggendong Elias. Saat di perjalanan, Nadia melihat jejak kaki yang masuk ke dalam kebun. Ia pun mengikuti jejak tersebut dan berakhir di sebuah rumah tua. Saat memasuki rumah tersebut, Nadia melihat bercak darah yang mengarah ke ruangan tengah. Nadia pun mengikuti bercak darah tersebut. Kemudian muncullah pria aneh di belakang Nadia.
Nadia dengan sigap langsung menutup pintunya. Setelah itu Nadia menemukan Nikolai sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh penuh dengan darah. Di waktu yang sama, pria aneh muncul kembali dan mencoba menerobos dinding. Nadia langsung memukul pria tersebut dengan kayu. Akan tetapi tangan Nadia tergigit dan pria yang tadi mati akibat terkena sinar matahari yang baru saja terbit. Ternyata pria tadi adalah vampir dan sekarang Nadia akan menjadi vampir karena sudah tergigit di bagian tangannya. Setelah kematian Nikolai, Nadia mengurus Elias seorang diri. Ia bertahan hidup dengan cara menghindari sinar matahari dan untuk menyambung hidup Nadia hanya menghisap darah dari daging hewan. Nadia kemudian kembali ke rumah tua untuk mencari petunjuk penyembuhan. Ia kemudian menemukan buku eksperimen menciptakan vampir. Saat itu juga seseorang datang dan seseorang tersebut mengaku sebagai ayah vampir yang sudah Nadia bunuh. Ayah vampir lalu menjelaskan kalau setiap vampir memiliki esensi jahat untuk meminum darah manusia. Ayah vampir juga mengatakan kalau Nadia sudah terkutuk dan harus dimusnahkan. Ayah vampir pun mencoba untuk membunuh Nadia, akan tetapi Nadia berhasil menyerang balik dan berhasil membunuhnya dengan kayu. Setelah itu, Nadia mengambil sebuah obat racikan ayah vampir di mana obat tersebut untuk menurunkan sifat agresif vampirnya. Lalu Nadia mengambil segalon solar lalu membakarnya ke seluruh rumah. Setelah itu, Nadia pun membakar rumah tersebut. Dan kita kembali ke masa sekarang. Nadia yang merupakan seorang vampir kemudian hidup kembali. Lalu Nadia merangkak dan mencoba masuk ke dalam ruang kargo. Di dalam ruang kargo, Nadia melepaskan softland dan gigi palsunya yang selama ini menutupi identitasnya sebagai vampir. Saat itu juga, Yuri dan Tolpak datang untuk menyiapkan parasut serta gas beracun. Di waktu yang sama, dua anjing milik penumpang menggonggang. Nadia yang haus akan darah pun langsung menggigit salah satu anjing, kemudian meminum darahnya. Yuri yang sedang meracik gas beracun mendengar suara aneh di belakangnya. Ia pun mendekati suara tersebut dan mendapati Nadia sedang makan seekor anjing. Seketika itu juga, Nadia langsung menyerang Yuri, lalu menggigit di bagian leher Yuri. Hal tersebut membuat Nadia sedikit demi sedikit berubah menjadi vampir seutuhnya. Karena tak ingin menjadi vampir yang agresif, Nadia pun menyuntikkan obat untuk menjelikan impuls agar tak membunuh sembarangan orang. Di sisi lain, Iqbal mengumumkan ke para penumpang untuk tetap di tempat duduknya, dan jika tidak, maka gas beracun akan dilepaskan. Iqbal dan para pembajak pun mulai turun ke kargo untuk terjun dari pesawat. Mereka juga sudah memasang bom di pesawat yang nantinya akan diledakkan setelah para pembajak sudah terjun dari pesawat. Nadia keluar dari kargo dan pergi menemui Elias. Lalu ia membawa Elias ke ruang kendali pilot, di mana Nadia ini berencana untuk mengembalikan tujuan pesawat ke New York yang sebelumnya sudah dibajak ke tujuan London. Karena sistem kendali masih autopilot, Nadia pun pergi ke ruangan penumpang lalu menanyakan siapa saja yang bisa memiloti pesawat. Gak lama kemudian, mahasiswa yang mengaku pernah main game simulator mengajukan dirinya untuk memiloti pesawat. Nadia pun membawa mahasiswa tersebut serta Farid yang tiba-tiba ingin menjadi kopilotnya. Sebelum itu, Farid menjelaskan kepada para penumpang bahwa kita akan mati karena para pembajak sudah mengatur rencana menabrakkan pesawat ke salah satu gedung di London. Para penumpang pun mulai berspekulasi kalau si pembajak melakukan ini untuk mempengaruhi pasar saham, karena jika ada peristiwa besar, pasti harga saham akan turun. Farid dan mahasiswa kemudian mengikuti Nadia ke ruang pilot. Lalu Nadia berdiri di depan CCTV untuk memantau para pembajak, dan setelah para pembajak sudah terjun, maka si mahasiswa harus cepat-cepat mengembalikan rute pesawat ke kota New York. Para pembajak yang berada di kargo kemudian menemukan mayat Yuri. Iqbal lalu menyadari kalau Nadia lah yang membunuh Yuri karena ia tak menemukan mayat Nadia di atas kargo. Para pembajak pun langsung ke ruangan pilot untuk menghentikan Nadia.
Beck dengan kejamnya membunuh salah satu penumpang untuk membuat Nadia membukakan pintunya. Karena tak kunjung dibuka oleh Nadia, Iqbal pun mengambil salah satu penumpang anak kecil untuk dijadikan ancaman bagi Nadia. Melihat Beck akan membunuh anak tersebut, Nadia pun langsung buka pintunya lalu menyerang secara brutal ke arah Beck. Setelah itu, Iqbal mengambil tas milik Nadia dan menemukan sebuah buku catatan tentang waktu terbit dan terbenamnya matahari. Iqbal pun yakin kalau Nadia adalah seorang vampir. Ia pun menyiapkan senter sinar UV dan membuat kayu runcing sebagai senjata melawan Nadia. Setelah semuanya siap, para pembajak pun langsung ke ruang pilot untuk membunuh Nadia. Iqbal kemudian melihat Nadia dan mencoba untuk melawannya, sedangkan yang lain menuju ke ruang kendali. Iqbal kemudian berhasil mengalahkan Nadia, dan di sini Iqbal mengagumi fisik vampir yang tak mudah mati. Iqbal pun mengambil darah Nadia dengan sedotan suntik. Setelah itu, Iqbal akan membunuh Nadia dengan kayu runcing. Akan tetapi tiba-tiba Elias datang sambil menodongkan pistol ke arah Iqbal. Elias pun memberanikan diri untuk menembak. Namun tembakan tersebut malah mengenai kaca jendela pesawat dan membuat Iqbal sedikit tersedot ke arah jendela. Kini tekanan udara di dalam pesawat mulai menurun. Bastian sebagai kopilot langsung meledakkan pintu pesawat, lalu ia segera mengendalikan pesawatnya untuk terbang lebih rendah. Sementara Iqbal memilih untuk pergi dari Nadia. Nadia kemudian menitipkan Elias kepada Ferit, lalu ia pergi mengejar Iqbal ke ruangan kargo. Sesampainya di ruang kargo, Nadia menemukan Iqbal sedang bersembunyi di dalam mobil. Nadia pun mencoba menembaki kaca mobil, namun kaca tersebut tak pecah. Nadia mengambil sebuah besi lalu menyogrok-nyogrok ke arah Iqbal. Tetapi Iqbal dengan mudah merebut besinya dari Nadia. Setelah itu, Iqbal dengan sengaja menyuntikkan darah vampir ke tubuhnya sendiri. Alhasil, Iqbal pun mulai bermutasi menjadi vampir. Mengetahui hal tersebut, Nadia pun masukkan minyak wangi ke dalam mobil lalu membakarnya untuk membunuh Iqbal. Asap yang ditimbulkan terdeteksi oleh Bastian. Bastian pun langsung memadamkan api yang menyala di ruangan kargo. Para pembajak mulai pergi ke ruangan kargo untuk mengeceknya. Kemudian mereka menemukan Nadia sedang berusaha kabur ke atas kargo. Mereka langsung menembaki kaki Nadia. Untung saja Nadia berhasil naik ke atas dan langsung menutup pintunya. Para pembajak kemudian menemukan Iqbal di dalam mobil. Salah satunya melihat Iqbal kejang-kejang seperti sawan. Ia pun mencoba menolong Iqbal, akan tetapi Iqbal malah menggigitnya hingga mati. Nadia yang sadar Iqbal sudah menjadi vampir kemudian menutup semua pintu agar Iqbal tak bisa masuk ke kabin pesawat. Para penumpang lain pun membantu Nadia untuk menahan pintunya. Saat itu juga, Iqbal mencoba untuk masuk ke kabin. Nadia pun langsung menahan pintunya. Saat Ferit mencoba membantu Nadia, ia malah tergigit di bagian tangannya. Salah satu penumpang pun datang dan langsung menembakkan Iqbal hingga terpental. Setelah pintu terkunci, Nadia langsung memegangi tangan Ferit, lalu memotongnya, agar infeksi dari gigitan tak menyebar ke seluruh tubuh Ferit. Setelah itu, Nadia, Ferit, dan Elias membawa Bastian ke ruang pilot. Di sini Bastian mengatakan kalau bahan bakar pesawatnya hampir habis, yang artinya mereka tak bisa sampai ke kota New York. Dan dengan terpaksa kita harus mendarat di bandara terdekat. Beberapa saat kemudian, Bastian mendapatkan sinyal dari menara ATC, landasan khusus militer Skotlandia. Lalu Bastian mengatakan yang sebenarnya bahwa pesawat ini sedang dibajak. Dan para terorisnya berhasil ditangkap di dalam kargo. Saat Goik membuka pintu kargo, ia langsung berhadapan dengan Iqbal dan memintanya untuk menggigit lehernya. Namun Iqbal menolak dan malah memukul Goik. Karena ulah Goik tersebut, para vampir pun berhasil keluar dari ruang kargo dan mereka akan menyerang semua penumpang di ruang kabin. Seketika itu juga para penumpang mulai panik bahagia. Mereka umbel-umbelan untuk berebut masuk ke ruangan pilot.
Nadia dengan sekuat tenaga menahan pintunya dan akhirnya semua penumpang pun mulai menjadi vampir. Farid, Nadia, dan Bastian kemudian menyadari jika pesawat berhasil mendarat, maka para vampir bakal melarikan diri dan tentunya itu sangat berbahaya. Farid pun menyarankan untuk meledakkan pesawat setelah mendarat dengan menggunakan bahan peledak yang sudah dipasang di tangki bahan bakar. Akan tetapi, detonator pengendali peledak masih berada di ruang kargo. Dan jalan satu-satunya yang aman menuju ke kargo adalah lubang udara yang ukurannya sangat sempit. Tanpa pikir panjang, Alice pun langsung masuk ke dalam lubang tersebut sambil membawa senter UV sebagai senjata. Sesampainya di ruang kargo, Elias berhasil mendapatkan detonatornya. Akan tapi vampir lainnya mulai berdatangan dan membuat senter UV Elias terjatuh. Elias kemudian langsung bersembunyi di bawah mobil. Melihat hal tersebut, Nadia pun berniat untuk menyelamatkan anaknya. Sebelum pergi, Nadia meminta Farid untuk berjanji menjaga Elias sampai dewasa. Setelah itu, Nadia langsung menghisap darah Bastian untuk memunculkan sifat agresifnya. Nadia langsung keluar dari ruang pilot dan langsung pergi ke ruang kargo. Saat akan menyelamatkan Elias, Nadia dihadang oleh Iqbal yang pada akhirnya keduanya pun bertarung. Karena Nadia belum makan kemangi, ia pun berhasil dikalahkan oleh Iqbal. Setelah itu, Elias memancing Iqbal untuk mendekati pintu Palka. Di saat Iqbal berada di samping pintu, Elias langsung meledakkan salah satu peledak yang ada di pintu Palka. Iqbal pun tersedot keluar, namun sepertinya Iqbal tersangkut di sebuah jaring. Dan benar saja, Iqbal muncul kembali lalu mulai menyerang Elias. Farid yang masih di ruang kendali langsung membelokkan pesawatnya ke arah sinar matahari pagi. Seketika itu juga, Iqbal langsung terbakar dan mati saat terjatuh ke tanah. Melihat ibunya lemas, Alice pun sengaja menyayat telapak tangannya untuk memberikan beberapa tetes kepada sang ibu. Setelah Nadia tersadar, Nadia menahan Elias untuk tak mendekati dirinya lagi. Karena bisa saja Nadia akan hilang kendali lalu menggigit Elias. Sekarang kita kembali ke scene di mana Alice masih berada di ruangan medis. Di sini, Elias diintegrasi oleh salah satu petugas. Alice pun mengatakan kalau di dalam pesawat tersebut penuh dengan vampir. Lalu ia pun mengerajuk sambil meminta Farid untuk dikeluarkan dari pesawat. Namun, semua petugas termasuk Colonel Allen tak percaya dengan omongan Elias dan malah membius Elias. Malam hari pun tiba. Colonel Allen kemudian memerintahkan para tentara untuk menangkap Farid. Sedangkan yang lain membobol pintu kabin untuk menyelamatkan korban selamat. Setelah para tentara masuk, mereka langsung diserang oleh para vampir. Elias yang akan dibawa ke rumah sakit kemudian tersadar. Ia pun melompat dari ambulans dan langsung menuju ke pesawat untuk mencari Farid. Sedangkan Farid itu sendiri sudah diamankan oleh para tentara. Di waktu yang sama, Farid melihat Elias berlari ke arah pesawat. Ia pun memanggil-manggil Elias, namun Elias tak mendengarnya. Di waktu yang sama, para vampir pun mulai turun dari kabin. Sebelum berjalan menjauhi pesawat, Elias dengan terpaksa mengambil detonatornya yang ada di dalam boneka beruang, lalu menekan tombol peledak yang ada di tangki bahan bakar, dan ledakan besar pun terjadi. Setelah ledakan mereda, Colonel Allen pun menyadari kalau Farid tak bersalah. Ia pun membebaskan Farid untuk bersatu kembali dengan Elias. Sedangkan para vampir kemungkinan mati semua terkena ledakan dan film pun berakhir.